Bukankah Beringin berhasil ditebang sama Pak Mulyono dan sekarang wis dalam genggamannya. Nah, termasuk Pak Bahlil itu apa-apa nurut itu. Apa belum cukup ngerobohin Beringin itu. Sepanjang negara ini masih memegang demokrasi sebagai jalan bernegara, ya partai-partai itu berhak punya idealisme yang masing-masing harusnya. Ketemu lagi dengan Om Begawan. Salam rahayu, sehat selalu ya. Oh. Pokoknya tetap semangat. Ini ada pertanyaan ini yang harus dijawab. Hewan apa yang suka berganti warna kulit dengan cepat? Kayak tentara langit itu. Nompol pasti ngerti kabeh jawaban. Namanya bunglon. Nah, dan di Indonesia ini orang yang suka mencela-mencela tidak konsisten, nggak punya pendirian jelas disebut sebagai bunglon. Hewan itu berkonotasi negatif. Wah, nggak diomongi bunglon elek. Dan mengapa bunglon mesti menyesuaikan dengan warna tempat yang dia hinggapi? Mencelok nang endi dia menyesuaikan dengan warna yang diencelok ini. Untuk mengkamuflase dirinya, menyembunyikan dirinya, menyamar, mengelabui lawan-lawannya. Ya maklum, bunglon kan bukan harimau, si raja hutan. Jadi dia butuh menyesuaikan diri, gampang diberakot lah. Kalau nggak menyesuaikan diri, hewannya kecil. Dia butuh menyesuaikan diri, mengganti warna kulitnya secara cepat supaya tidak dimangsa oleh lawannya. Nah, dan dalam kurun 10 hari ini, Pak Mulyono itu yang saya ikuti perjalanannya, tampil di 4 panggung partai. Wah, iya mbuh iki. Maaf ya, ini lagi dandan-dandan rumah. Suaranya baru-baru. Tidak apa-apa ya, yang penting bisa tersampaikan. Nah, dia itu tampil di 4 panggung partai, itu dalam kostum yang senada sama partai yang dia temui, yang dia hadiri. Ya, dimulai hadir di acara Munaslup Golkar, itu tanggal 21 Agustus. Terus genah banget itu, kelambine kuning. Dilanjut 2 hari kemudian hadir di pembukaan Kongres PAN yang ke-6. Kemejanya genah warna biru. Ya itu saja ya, enggak, masih ada lagi itu. Tanggal 25 Agustus, ya meski warnanya sama-sama biru, hari itu Pak Mulyono pakai biru dongker, biru tua itu. Tahu kan, pemilik partai biru tua. Ya karena diundang di acara Kongres ketiga Nasdem. Nah, saat datang di situ, itu saling sindir itu sama Pak Surya Paloh. Wah, Pak Priwo ini kendel. Tentang hubungan mereka. Yang Pak Jokowi mengatakan, oh, teko rame-rame, barang wis dewan tinggal dhewe. Itu kata Pak Jokowi. Wis, gonta-ganti warna nglambi itu saja. Pak Jokowi enggak, masih ada lagi. Yang terakhir itu baru saja akhir pekan lalu ini, pas Rapimnas Gerindra. Nah, Pak Mulyono sampai pakai baju ala Gerindra. Persis itu ya, yang dipakai Pak Prabowo. Kemeja dengan 2 kantong di atas, dengan penutup kantong itu loh. Termasuk celananya, ya pakai celana krem itu. Nah, gak paham krem ya, sewarna keki lah, itu kayak baju ASN itu loh. Sampai segitunya itu kepala negara kita ini. Seolah-olah pengen mempertontonkan. Oh ya. Iki lho, delokan iki lho. Aku padamu ini partai. Aku mendukung partai yang ngundang aku. Sepertinya seperti itu ya menurut pandangan kacamata Om Begawan. Ya pasti ada yang bilang nih, menghargai yang ngundang. Jadi Pak Jokowi memakai warna persis seperti partai yang dihadiri. Ya nyeneng-nyenengke lah yang dihadiri itu biar seneng. Nyenengke wong kan ora apa-apa. Bagus, dapat amanah ya dapat amanah. Ya beneran begitu, yakin. Kalau itu untuk nyeneng-nyenengke yang dihadiri, oh Begawannya ini mau tanya nih. Pak Jokowi itu dari tahun 2004, sejak jadi wali kota Solo, sampai tahun 2022, sebelum mendukung Pak Prabowo loh. Apa semua
itu pernah dilakukan dengan berganti-ganti warna baju? Ayo coba jawab itu pendukungnya Pak Mulyono ini, atau relawannya ini, mana suaranya? Kenapa dari dulu nggak pernah begitu? Ya cek saja peristiwa kehadiran presiden di berbagai acara partai. Mbuh kongres, muktamar, rapimnas, belas tidak pernah menyesuaikan dengan warna partai yang dihadiri. Paling-paling wah bajunya putih. Lengan digulung gitu. Nah, kecuali di acara khusus di PDI Perjuangan. Nah, Pak Jokowi itu waktu itu kan kader PDIP. Jokowi itu hanya berani pakai baju senada warna merah tok. Kadang-kadang menghadiri partai lain ya pakai merah loh. Kalau nggak putih merah gitu loh. Nggak pernah dia menyesuaikan dengan warna partai yang dia pakai itu. Bahkan pas rekam pernyataan soal demo di MK sama revisi undang-undang pilkada yang baru saja tuh, dia pakai baju biru yang birunya sewarna baju kampanye Prabowo Gibran, baju muda, biru muda tuh. Ngecek aja di channel YouTube Sekretariat Presiden. Gampang, golek-golekannya gampang. Malah sekarang ini terkesan Pak Mulyono itu ngejauhi corak atau warna merah. Kita alergi dengan warna merah. Ya silakan Kompolnas menilai sendiri. Kenapa sekarang begitu? Alergi dengan warna merah. Begawan nggak yakin nih. Ada ketakutan luar biasa yang dirasakan. Dia harus memerankan hewan yang tak singgung di pembukaan tadi. Memang takut. Lah takut itu kenapa? Seharusnya nggak perlu takut loh. Dengan memakai harus memakai warna sesuai dengan warna partai. Ya harusnya jati dirinya yang ditampakkan. Tapi pertanyaannya ini, apakah harus menyesuaikan dengan kostum yang undang? Ini Pak Jokowi ini sebagai kepala negara loh, harusnya kan tidak memihak kemana-mana itu. Bapak yang sak negara, masa melu kono, melu kene. Tentara langit berubah-ubah. Lah apa pakai warna senada partai? Tujuannya biar diajak masuk partai gitu. Bukankah PAN juga paling getol nawari loh? Kok nggak langsung dipilih saja jadi ketua umumnya? Apalagi masuk PAN wis tanpa ringan, blung. Pak Amin Rais yang membencinya sudah tidak ada di sana. Pendirinya PAN Pak Amin Rais itu. Pak Amin Rais ngurus partai umat. Partai baru. Ada juga tuh PSI yang bakal menerima dengan sukacita Pak Jokowi ini untuk menjadi ketua umum malahan gantinya anaknya. Bukankah PSI pas kampanye dulu di pemilu menyebut sebagai partainya Pak Jokowi? Nah, akhirnya ketua umumnya kan anaknya sendiri 3 hari plung jadi ketua umum. Si Kai ini. Kena gampang jadi penasihat PSI, gampang. Kalau perlu jadi ketua umumnya Sisan. Nah, apa merasa kalau gak pede di PSI karena tidak masuk Senayan, ya bisa saja. Seandainya masih dianggap bukan partai besar, kan ya gampang banget loh. Biar tambah gede gitu. Anggotanya saya oke misalnya. Caranya ya semua relawan Pak Jokowi diundang, diminta kader dan simpatisan PSI, piye carane? Mbok nganggo sembako. Monggo aja. Nah termasuk relawan Mase itu loh. Katanya ribuan. Nah, yang Solo saya ngerti, paling belasan. Nggak sampai ratusan. Lalu dari seruing-seruing ngabar, tahu seruing-seruing? Yo, kabar-kabar burung. Bukankah beringin berhasil ditebang sama Pak Mulyono? Dan sekarang wis dalam genggamannya. Nah, termasuk Pak Bahlil itu apa-apa nurut itu. Apa belum cukup ngerobohin beringin itu? Sepanjang negara ini masih memegang demokrasi sebagai jalan bernegara, ya partai-partai itu punya idealisme yang masing-masing. Harusnya mosok mau dijadikan kayak orde baru lagi, dipaksa cukup 3 partai saja. Ben orang ngerepoti, apa gonta-ganti warna baju menandakan rasa yang belum aman. Khawatir begitu turun jabatan ada hal-hal yang mau dibongkar, ya mungkin gitu itu. Analisis Om Begawan aja, prediksinya Om Begawan. Mengapa mesti gonta-ganti kostum toh Pak? Lah nek prediksi Om Begawan itu gak akan terjadi. Ora kedaden apa? Tidak terjadi. Pak Prabowo gak akan bongkar-bongkar itu semua. Ya hanya program andalan Pak Jokowi yang gak jadi prioritas saja. Ora dijalanke Pak Prabowo tinggal prung. Contoh ini pembiayaan IKN. Nah kemarin habis dipakai pitulasan tinggal prung ora diurusi.
Yang pada tahun depan mau disediakan 4 triliun tok loh. Itu aja untuk buat memperbaiki irigasi saluran air dan sebagainya. Bangunannya tek nih, wah ini setahun ditok nih, lumutan, banyak rumput, semak belukar, mangkrak. Ya tapi itu resikonya pemimpin. Ya biar rakyatlah yang menilai lah, seperti apa pemimpin kita. Wong Wisma Atlet Hambalang itu ya kan nggak diteruskan juga itu. Jadi candi Hambalang berhektar-hektar. Lah Pak B bisa apa kalau nggak diteruskan? Ya nggak ada danane, orang diteruskan sekarang jadi kuburan, ngeri deh tempatnya tuh. Yang namanya jabatan kekuasaan kena ada masa akhirnya, ada batasannya. Ini kan negara republik. Itu kerajaan yang kekuasaannya berlaku turun temurun, kayak anaknya, kayak putune, kayak buyutnya dan seterusnya. Nah, bila periode kurang banyak, ya perjuangkan di DPR. Gimana caranya minta anggaran untuk meneruskan pembangunan. Tapi ini Hambalang ngono kayak ganti KN, remuk redam negara kita ini. Ya minta direvisi itu masa jabatan presiden. Hanya berupa aturan, tidak segampang membalikkan telapak tangan loh. Wah, nganggo padu barang itu untuk memperdebatkan hal itu. Ya anak mbarep kan wis ngancek-ancek wakil presiden nanti. 20 Oktober mau dilantik. Apa itu bukan sebuah kesuksesan Pak Jokowi? Belum ada sejarahnya loh di Indonesia itu. Seorang presiden digantikan anaknya. Mesti kedudukannya berbeda loh. Bu Mega jadi presiden saja mesti melewati 35 tahun setelah jabatan bapaknya rampung. Itu pun melalui beberapa peristiwa yang sangat mengenaskan, mengerikan dan sebagainya. Berdarah-darah itu. Pak BY ngusung anaknya jadi gubernur DKI itu dilakukan setelah dia berhenti jadi presiden 3 tahun. Orang langsung juk waktu presiden jagok ke anaknya enggak. Pak Harto itu yang 32 tahun menjabat dengan cara-cara yang otoriter, keras dan sebagainya. Menjadikan Mbak Tutut sebagai menteri itu butuh 30 tahun. Ditimbang-timbang. Nah ini Pak Mulyono belum turun jabatan, anak AMS bisa terpilih. Hebat ini. Ya kurang hebat gimana coba? Nah nanti 5 tahun lagi garis tempur tuh sama Pak Prabowo di Pilpres 2029. Pak Prabowo lawan Gibran. Nah ini harus berusaha nambah partai yang akan dikuasai biar besok bisa melawan Pak Prabowo. Ayo tahu sendirilah antara Pak Prabowo dengan Gibran ini kan banyak ini yang sudah terdengar bagaimana sikap Gibran terhadap Prabowo. Nah, buat persiapan 5 tahun mendatang agar masih didukung banyak partai, ben menang Pilpres lagi, waktunya masih lama mul. Sabar sare. Satu persatu sih lah diselesaikan. Menjalani hidup itu tidak selalu menghasilkan semua yang kita inginkan. Gusti Allah itu sudah mengatur hidup kita. Memerintah negara sama memerintah partai itu gak sama. Nek jajaran anak buah di pemerintahan kayak Menteri Polri, TNI ya bisa. Soalnya mereka kan berada di bawah kendali kepala negara. Nek merintah partai, wabot. Orang dibayar anggota partai itu malah urunan perintah sakrepe dhewe nglawan. Ya bila kita bukan ketua umum partai, ini yang mestinya dimengerti. Bila dengan berkemeja sesuai warna partai, kemudian bisa ngatur-ngatur partai, ya nanti semua kepala negara berikutnya akan meniru begitu. Kayak contoh rapi. Semua partai kan punya aturan, punya ADART, mekanisme tata caranya masing-masing. Beda-beda setiap partai itu. Nah secara batin, sebenarnya Om Begawan itu kasihan, mesake jane. Pak Mulyono itu makin kehilangan nalarnya gitu. Menurut saya loh, pengamatan saya itu, kok yo rasa sadar gitu. Ibarat apapun yang dilakukan hanya demi syahwat kekuasaannya saja. Tidak seperti dulu yang aku kenal, 24 tahun yang lalu, dia melakukan apapun tujuannya demi rakyat. Nah sekarang semua yang dilakukan terlihat tujuannya demi anak-anaknya. Padahal 20 tahun yang lalu nggak seperti itu. Kok 20 tahun. 2004 itu. Nah apa posisinya sekarang? Itu dilihat rakyat jadi menarik simpati. Oh enggak. Dulu kalau Pak Jokowi lewat, walalala, rakyat sing ngenteni berjubel antri sembako. Sekarang ora digagas. Nah ini harusnya berjalanlah di arah yang benar, sesuai dengan etika dan kesantunan berpolitik.
Wah ini ora belas kok. Yang banyak kita lihat justru urusan bangsa serta negara makin jauh ditinggalkan, ora digagas. Rakyat makin banyak yang nggak merasa diperhatikan. Ditok nih wae. Cilokon. Oke ya. Semoga rakyat tetap sehat, rakyat tetap kuat untuk melihat, memperhatikan pemimpin kita sing mbo ini. Ya kita tunggu aja Pak Prabowo untuk Oktober 20. Bagaimana dia memimpin kita 5 tahun mendatang. Salam kawan, salam ngompol. Dadah.